Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi. وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيى كريم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل صيامنا وقيامنا اللهم اجعل صيامنا وقيامنا صيام المؤمنين المحتسبين آمين يا رب العالمين. Kembali kita di pagi Jumat, sudah melewati pertengahan Ramadan. Di pagi Jumat yang penuh berkah, kembali kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah yang masih mendekatkan hati kita ke rumahnya dan masih memberi kita sabar untuk duduk sejenak bersama tazkirah subuh Ramadan Jumat pagi. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya pagi Jumat dibaca rakaat pertama surah Sajadah, ataupun ada juga sebagian masjid dibagi duanya, separuh rakaat pertama, separuh rakaat kedua. Ada yang baca Sajadah rakaat pertama surah Al-Insan atau surat Dahar rakaat kedua. Yang tak baca pun ada juga ya. Yang tak baca pun ada juga. Alhamdulillah kita sudah mengikuti tadi surah Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahar di rakaat kedua. Surah yang dua ini patut diperhatikan. Surah-surah yang selalu dibaca seperti surah Yasin, surah Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, As-Sajadah. Banyak di sana peringatan yang perlu kita perhatikan dalam keseharian kita, terutama bulan Ramadan ya, Seperti yang selalu disebutkan dalam Quran ini, kalau kita perhatikan banyak cerita orang yang sukses, cerita yang gagal. Sukses gagal. Supaya orang yang ingin sukses tahu memilih, tahu menempuh jalan, jangan ditempuh jalan orang yang gagal. Dalam surah Sajadah ini kita ambil satu contoh, dan ini sudah berulang kali disebut dulu ya, tapi kita sekarang sebut dalam konteks kita bertazkirah subuh bulan Ramadan. Contohnya di sini orang yang gagal dalam ayat 12, ayat 13, ayat 14. Orang yang sukses ayat 15, 16 dan seterusnya. Di sini orang yang gagal disebutkan dulu. Orang gagal ini dalam surah Sajadah ayat 12, kegagalannya terbukti setelah di hadapan Allah nanti di sana. Apa yang akan terjadi di hadapan Allah nanti di hari pembalasan, itu yang digambarkan di sini. Itu hebatnya Quran ya. Uniknya Al-Quran, apa yang terjadi sudah ada di sini. Apa yang akan berlaku sudah ada di sini. Hebatnya. Karena yang menyusun Quran ini Allah. Allah mengaturkan alam ini. Apa ceritanya ayat 12? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna. Walau syi'na itu jawaban dari Allah. Ayat 12, keluhan orang yang gagal. Supaya kita jangan terikut cara mereka, langkah mereka. Keluhan orang yang gagal di hadapan Allah. Dan kesilapannya sudah dinyatakan di sini. Tapi itu yang dibuat manusia. Sama ada manusia yang tidak mau mendengar peringatan,
Atau dia mau tapi dia degil, dogil kata orang menjadi. Manusia ini banyak yang degil. Kalau tidak degil, penuh masjid ini. Walau tara idzil mujrimun, kalaulah engkau lihat yang akan berlaku nanti, izil mujrimun, ketika orang yang mujrim. Mujrim ini kalau bahasa senangnya yang gak galak. Nakisur usim, kalau asal mana mujrim itu penjahat. Mungkin juga kafir. Mungkin juga pendosa. Tapi mana senangnya gagal. Kalau nampaklah samamu katanya. Artinya kita mesti nampak. Karena berita Al-Quran ini pasti benar. Pasti berlaku. Tidak mungkin tidak berlaku. Idzil mujrimuna nakisur usim. Ketika orang gagal itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Tunduk sini. Menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Menyesali sikapnya di dunia. Apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat. Wa sami'na, kami sudah mendengar. Di sana baru melihat, baru nampak. Di dunia tidak nampak. Di sana baru mendengar, di dunia tidak mau mendengar. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan merebut amal soleh. Jadi silap orang itu apa? Tidak nampaknya gaib. Tidak nampak hari kiamat. Tidak dapat pada masyarakat. Tidak dapat sirat. Tidak dapat mahkamah Allah. Padahal setiap kita akan menghadap Allah nanti. Setiap kita akan menghadap Allah satu-satu, fardan. One by one. Sesedala. Suaminya, istrinya, anaknya, 6 orang menghadap Allah satu-satu. Kalau banyak ayah buat silap sama anaknya, nanti anaknya mengeluh nanti. Ini ayahku dulu ya Allah. Ayahku tak ke masjid. Aku pun tak jalan ke masjid. Berapa di sini anak muda yang mungkin sekolah menengah, mungkin kuliah. Anak ada di masjid. Tak ada di masjid. Kosong. Ayah tak ke masjid. Gimana ada? Apa keluhannya? Rabbana ya Rabbana. Ya Rabbana. Absarna, kami sudah melihat. Dan nampak. Hakikat hidup itu sudah nampak. Dari depan mata. Depan Allah. Berhadapan dengan Allah. Wa sami'na, kami dengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin merebut amal saleh. Dulu orang ke masjid, kami di rumah. Sekarang kami nak ke masjid. Dulu orang baca Quran. Kami baca HP. Sekarang kami nak baca Quran kami. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Dulu orang tarawih witir. Kami entah di mana. Berapa persen yang hadir tarawih witir? Berapa persen yang hadir tazkirah? Yang lain mana? Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin ikut amal saleh bersama mereka. Jadi silapnya apa? Pertama, tidak nampak. Tidak nampak yang gaib. Ini gaib. Orang beriman mesti nampak yang gaib. Yang kedua, tidak mendengar. Di sana baru mendengar. Yang ketiga, tidak beramal saleh. Amalnya sia-sia. Amalnya sia-sia. Orang salat, orang tarawih, orang witir, orang tazkirah, orang sembahyang subuh, orang sembahyang tahajud. Tak ada dia. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin merebut yang tinggal selama ini.
Inna muqinun. Kami confident, kami yakin. Nah, sekarang baru yakin. Dan nampak azab? Baru yakin. Kata orang Sumbar, orang bilang apa-apa? Kacucuk iduang baraya mato. Orang Mandailing paham tak? Kalau kata orang Kuala Lumpur, tahantuk baru kan ada. Apa bahasa Mandailingnya? Ada? Tak ada? Nah, pakailah bahasa Minang. Kacucuk iduang baraya mato. Tidak tercucuk iduang, tidak keluar air matonya. Lah kesakitan baru menangis. Lah tahantuk kata orang Malaysia. Lah tahantuk mang. Tokok ulun ni baru iya. Dan nampak azab tu baru sedar. Sekarang tak nampak. Inna muqinun. Sekarang kami yakin. Yakinnya terlambat. Yakin di dunia ini. Nabi Muhammad bilang, kalau yakin, Nabi Muhammad bilang dalam hadisnya, kalau aku yakin keuntungan datang semua subuh berjamaah, mereka mesti datang walaupun merangkak. Kalau yakin, zaman dulu ada orang yang secara fisikal dia tak sehat. Dia dipapah, diusung ke masjid sholat. Tidak mau sholat di rumah, dia sakit. Dibawa oleh keluarganya. Ditanya oleh keluarga, Pak, Bapak kan tidak sehat. Bapak tidak pergi ke masjid lagi. Bapak dimaafkan. Tidak sampai hati saya mendengar ayat al-falah kalau saya duduk di rumah. Ayat al-falah. Saya duduk di rumah, tidak sampai hati saya. Tidak tega saya. Bawalah ayah. Bawalah Bapak. Dibawalah Bapak ke masjid. Sembahyang maghrib. Belum habis sholat dah innalillah. Belum selesai sholat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam sholat. Subhanallah. Nah, ada cerita yang lebih dekat di Sumatera Barat, di Batu Sangkar. Ibu itu tak silap umurnya sudah 84 tahun. Dari dia sehat, dari dia kuat, dia tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah di masjid. Biasanya kalau dia pergi maghrib, dia tidak pulang sampai isya. Karena jalan ke masjid di sana, kalau pergi menurun, pulang mendaki. Jadi ada di jalan waktunya. Kalau dia pergi maghrib, dia kan iktikaf di masjid, dia baca Quran, dia tadarus, dia dengar ceramah kalau ada ceramah. Sampai umur 84 tahun. Subhanallah. Kadang-kadang berjalan 10 langkah berhenti. 10 langkah berhenti. Subhanallah. Di kampung mereka sana ada namanya Janjang 100 anak tangga mau ditempuh. Janjang 100. Ada orang Minang Sekolah kan? Hah? Tapi paham lah kan? Mau ke masjid, anak tangganya 100 anak tangga. Namanya Janjang 100. Nah, kalau di Bukit itu, Janjang berapa? Hah? Di Bukit. Janjang berapa sana? Nah. Tangga sampai pelampek, enggak? Nah. Penting mau ke masjid 100 anak tangga mau ditempuh. 10 anak tangga berhenti di ujung usianya ini, sehingga kadang-kadang mau sholat dia ingat sholat apa, kan nyala anak di sebelah. Nah, kita sholat apa ini nak? Sholat maghrib mak, bu. Oh, maghrib itu 3 rakaat ya nak? Yo. Sampai gitu. Dan sampai kondisi dia tidak bisa memakai mukenanya, teleponnya. Tolonglah pakaikan amak dulu kalau mau kena. Tidak tahu dia amak. Dah lama pada nama. Nah, ditolong dia. Akhirnya dia meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu berzikir, waktu bertahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ada ditulis intinya Pak ya. Ada itu di Manhajuna. Kalau Bapak mau baca, ada di Manhajuna. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ibu tuh yakin. Yang dalam cerita ayat 12 surah Sajadah ini yakinnya di sana. Dan di depan Allah baru yakin. Sekarang tidak yakin. Sekarang tidak kenal Allah. Kalau manusia ma'rifatullahnya mantap. Langkah ke masjidnya tidak pernah tercicir tuh Pak. Langkah ke masjidnya mantap. Kenapa? Langkah ke masjid tak mantap. Ma'rifatullahnya tidak mantap. Allah Akbar, tidak tahu dia. Tidak tahu dia Allah Akbar itu apa. Tidak paham dia. Tidak dipikir, tidak dengarnya pun. Dan tidak berusaha memahami. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak paham. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak mengerti. Dan tidak berusaha untuk mengerti. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Ini semuanya panggilan Allah yang perlu diperhatikan, perlu disahut, perlu didatangi. Nah, dalam hadis dibilang orang yang ringan langkahnya datang ke masjid memenuhi panggilan azan, keluar kubur nanti happy. Ingin happy masa keluar kubur, perhatikanlah azan katanya. Datanglah tepat waktu. Berarti kalau tak diperhatikan azan ini susah nanti keluar kubur. Oh, subhanallah. Dan lagi dalam hadis lain, siapa yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Dan statusnya setiap hari seperti anak baru lahir. Nah, kayaumi waladatuhummu. Setiap hari dia statusnya update. Diupdate macam anak baru lahir. Jadi mati nanti tidak susah. Tidak ada orang yang pencinta meja yang matinya susah. Tidak ada. Nah, macam ibu tadi lah. Meninggal waktu berwirid. Mereka berwirid bertahlil sudah maghrib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam sekian. Itu sudah 2 tahun ya. Saya pergi berziarah ke sana, ke kampung ibu ini. Saya ketemu dengan seorang ibu. Secerita sama ibu, iya katanya. Ibu itu meninggal, saya ada di situ. Saya antara satu dengannya. Saya merebahkan badannya sesudah dia tutup usia katanya. Kata ibu itu. Saya itu katanya, merebahkan badannya. Membaringkannya. Baik-baik. Kalau ke masjid, langkah berat Pak ya. Semua nanti urusan depan Allah berat. Mesti menyesal nanti, ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal saleh. Kami yakin sekarang. Kalau orang beriman yakinnya di dunia. Wa bil akhirati hum yuqinun dalam awal Baqarah. Dalam awal Baqarah kan ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Orang beriman yakinnya sekarang. Di sana nanti menerima hasil saja lagi. Orang tak beriman yakinnya yakinnya di sana sekarang tidak yakin. Oke. Jadi ayat 12 tadi menerangkan keadaan orang yang gagal, yang yakinnya terlambat, yang di dunia tak mau melihat, tak mau mendengar, menyesal akhirnya di sana nanti minta kembali ke dunia. Ayat sesudah ayat 13, jawaban dari Allah nanti Allah menjawab di sana. Nah, ini jawabannya. Walau syi'na ayat 13 Pak ya, halaman berapa tadi? 416 Pak ya. 416. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sampai nanti ayat sesudahnya. Keluhannya 1 ayat, jawabannya 2 ayat.
Walau syi'na, ini jawaban Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, kata Allah. Ini kehendak Allah ini. Orang yang mau datang ke masjid itu kehendak Allah. Yang susah ke masjid itu orang tidak menghendakinya datang ke masjid. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, la'ataina kulla nafsin hudaha. Kami akan beri setiap personel, setiap orang hidayah yang maksimal. Penuh masjid. Kalau kami mau, kata Allah. Tapi Allah tidak mau macam itu. Allah pilih. Senang sangatlah kalau semua dapat hidayah, dapat ilmu yang maksimal, hidayah maksimal. Senang sangat. Siapa yang mau ke masjid? Orang yang berfikir. Berfikir dia. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau dulu, kata Allah, di dunia, kami beri setiap orang itu hidayah. Penuh masjid, melimpah-limpah. Tapi bukan itu yang datang untuk dipilih. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi sudah pasti ketetapan Allah, dah pasti mu'tamad kata orang Melayu, dah pasti tidak bisa dirombak lagi. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Mayoritas manusia akan masuk neraka. Yang selamat itu minoritas kecil. Mayoritas akan masuk jahanam. Nauzubillah. Ini satu ayat. Kalau kita lihat ayat dalam surah Al-A'raf, ada yang ketiga lagi ayat. Surah Al-A'raf tentang cerita penghuni neraka itu halaman 174, halaman 174 ayat 179. Walaqad zara'na di jahannam, telah ditentukan Allah untuk neraka jahanam itu, penghuni neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, mayoritas jin dan manusia. Apa sifatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tak mau berfikir. Bukan memikirkan Allah dia. Walau ayunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tak mau melihat, tak mau membaca. Walau adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tak mau mendengar, tak pernah mendengar. Kalau kita ngomong dia lari. Ulaika kal an'am, mereka itu persis seperti kerbau dan sapi, kambing, unta, seperti binatang ternak yang tidak memfungsikan hatinya, matanya, telinganya tidak berfungsi, sama dengan binatang ternak. Balhum awal, malah lebih dari itu. Ulaika humul ghafilun, mereka lah golongan yang lalai. Yang lalai itu statusnya sama dengan kambing. Yang bilang Quran ya, sama dengan sapi, sama dengan kerbau, sama dengan unta. Subhanallah, subhanallah. Jadi itulah tadi, kalau cerita orang yang suksesnya nanti ayat 15, mungkin kita sambung besok atau lusa ya. Sekarang yang gagal dulu supaya kita terhindar dari kegagalan. Apa sifat orang yang gagal? Pertama, tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata hati. Tidak berfungsi penglihatannya. Kalau rupiah nampak sama dia. Nah, rupiah nampak sama dia. 50.000 nampak. Tapi kalau datang ke masjid, sholat sunat sebelum fajar di masjid 2 rakaat, lebih mahal pada isi dunia ini nilainya. Nggak nampak sama dia. Sembahyang sunat sebelum subuh saja lebih mahal pada nilai dunia segala isinya ini. Segala isinya nggak nampak sama dia. Kalau sembahyang subuh 2 rakaat lebih afdal daripada dunia dan seisinya, macam mana dengan sholat subuhnya? Sholat subuh mungkin 10 kali itu, mungkin 100 kali itu. Datang sembahyang subuh berjamaah mungkin 100 kali nilai dunia ini dapat. Tapi tidak nampak. 50.000 nampak, 10.000 nampak. Itulah ya. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah ya. Jadi kesilapan orang yang gagal hidup tadi, lalai, tidak mau berpikir, fasilitas hati, mata, telinga tidak berfungsi,
mereka seperti kambing saja katanya. Kambing, yang pentingnya apa? Berisi perutnya beranak aja, berisi perutnya beranak aja. Bahkan lebih dari kambing kata ayat Quran, karena kambing itu tidak ada akalnya. Manusia ada akalnya, tapi tidak difungsikan. Nah, jadi kadang-kadang Quran ini ada pahitnya apa ya? Manisnya ada, pahitnya banyak. Supaya kita bisa berpikir dan menyelamatkan diri agar apa yang manisnya dari yang pahitnya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbkum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.